hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan observasi kelas pembelajaran yang berikan pada murid. Sebelum kita ke kelas, kita akan melakukan wawancara observasi Bu ya. Yang pertama Bu, tujuan pembelajaran Ibu mungkin bisa sampaikan ke saya apa saja untuk hari ini tujuan pembelajarannya? Untuk supervisi kali ini tujuan pembelajarannya pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan mengenai pengertian arsip dan kearsipan nih Pak. Kemudian yang kedua, anak mampu menjelaskan tentang fungsi arsip. Kemudian yang ketiga, anak mampu mengelompokkan jenis-jenis arsip. Dan yang terakhir, peserta didik itu mampu menguraikan tentang nilai guna arsip. Alhamdulillah terkait tujuan pembelajaran poinnya sudah saya tangkap Bu ya. Kemudian selanjutnya adalah di observasi pembelajaran nanti, pelaksanaan pembelajaran, area pengembangan apa yang akan Ibu hendak capai atau Ibu kembangkan? Untuk area pengembangan pembelajaran nanti ada aspek kognitif, psikomotor, dan tentang kompetensi sosial emosionalnya Pak. Itu yang ingin saya coba kembangkan. Terakhir Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran juga area pengembangan yang akan Ibu capai, strategi apa yang Ibu persiapkan? Strategi yang nanti saya coba terapkan di kelas yaitu saya menggunakan metode diskusi ya Pak ya. Kemudian nanti juga mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, termasuk menggunakan discovery learning. Ya modal. Baik Bu, alhamdulillah kita akan persiapan ke kelas. Terima kasih diskusi hari ini Bu ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Kita hari ini masuk ke jam ke-2 dan 3 ya? Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kakak, ini silakan dipimpin doanya dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, gimana liburannya? Kemarin habis libur kan? Ya. Kemarin agak panjang ya? Kurang lama. Anak biasanya kalau habis liburan itu semangatnya harusnya makin makin besar lagi semangat belajarnya. Tapi sebelum kita mulai, Ibu pengen cek dulu dong kolong meja kalian ada sampah nggak? Biasanya suka banyak sampah. Bersih. Oke, baik. Nah, terima kasih. Oke. Nanti pilih amannya saja ya. Oke. Habis liburan, kita lihat emotikonnya pilih yang mana ya. Oke? Oke, bentar. Ibu absen mulai dari Aisyah. Aisyah, hadir? Yang mana emotikonnya? 2. Yang 2 berarti lagi tersenyum ya? Oke. Sehat ya, Aisyah? Aisyah sehat? Oke, sebentar. Tentang arsip dan kearsipan ya. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nanti setelah kita belajar hari ini, harapannya nanti kalian mampu merumuskan pengertian arsip dan kearsipan. Jadi tahu apa itu arsip dan kearsipan. Terlebih kita berada di jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis. Yang nanti kelak kalian akan bekerja di kantor sebagai sekretaris atau staf administrasi. Yang mana nanti kalian akan berhadapan dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip. Waktu kita kelas 10, kalian sudah belajar tentang dokumen digital, betul? Bahwa sekarang dengan berkembangnya zaman digitalisasi, ada perubahan, ya, perubahan paradigma bahwa yang darinya paper menjadi paperless, ya, gitu. Jadi kita perlu memahami apa itu arsip dan kearsipan. Kalau berkaitan dengan dokumen, pasti berkaitan dengan arsip dan kearsipan. Jadi kita akan belajar apa itu arsip dan kearsipan yang akan sering kita temukan di kantor. Ya. Kemudian mengidentifikasi fungsi arsip dengan tepat. Apa sih fungsi arsip itu? Kenapa kita harus mengelola kearsipan? Ya. Kemudian yang berikutnya
mampu menggolongkan jenis-jenis arsip dengan tepat, mengelompokkan arsipnya, supaya nanti ke depan kita bisa memperlakukan arsip sesuai dengan porsinya. Ya. Paham dulu apa pentingnya arsip, kemudian bagaimana kita menjaganya, memeliharanya, dan menggolong-golongkannya. Terakhir, kalian nanti diharapkan mampu memaparkan nilai guna arsip dengan tepat. Ya. Jadi kenapa kita harus memelihara arsip? Apa nilai yang ada di dalam sebuah dokumen tersebut? Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti Ibu ingin lihat konsentrasi kalian, fokus kalian. Ini kalau Ibu sebutkan angka 1, ya, angka 1, maka kalian coba tangannya gini. Hai, hai, gimana? Hai, angka 1. Hai, sambil ke kanan ke kiri tengok. Angka 1. Hai, oke. Kemudian kalau Ibu sebutkan angka 2, ya, maka kalian tangannya ke dagu temannya. Kemudian ya, sudah. Kalau tadi 1 apa? Hai. Kalau 2, oke? Oke, angka 2. Kemudian kalau Ibu sebutkan angka 3, ya. Ya, angka 3 tangannya kayak tembak pistol begini. Coba lihat begini. Kemudian tunjukkan ke pinggang temannya sebelahnya. Kemudian sebutkan ea. Tunjukkannya, oke? Bisa dipahami nggak? Bisa? Oke, kita coba. 1. 2. 3. Ulangi, belum kompak. Oke, ulangi, dengarkan fokus. 1. 2. 3. Oke, terus tangan. Boleh Ibu kembali. Ini aktivitas yang biasa ada di kantor. Karena nanti kalian bekerja di kantor. Ada aktivitas apa nih? Dokumen. Aktivitas apa? Aktivitas apa? Ternyata di kantor banyak dokumen ya? Banyak sekali dokumen-dokumen. Ya. Terlepas nanti dokumennya ada yang base paper, ada yang paperless. Ada yang berbasis kertas, ada juga yang paperless yang bisa kita temukan dalam file-file komputer kita ya. Nah itu juga sama dokumen, sama kan? Sekarang kita cek lagi. Nah, gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Wah, ternyata orang lagi bekerja dikelilingi dengan banyak begitu kertas-kertas yang bertumpuk. Betul? Betul. Karena banyak sekali dokumen-dokumen yang kita buat, kita ciptakan, atau ada yang kita terima ya. Oke. Terbayang seperti apa suasana kantornya? Ya, seperti apa? Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian kita akan diskusi. Oke. Ya. Kita akan bentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian diskusikan dengan temannya. Nanti Ibu siapkan LKPD-nya, lembar format untuk diskusinya. Oke? Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Ada berapa orang sekarang berarti yang hadir? Semuanya 30? Ini LKPD-nya. Lembar kerja untuk diskusinya, ya. Lembar kerja untuk diskusi. Yang lainnya ya, sebagai apa bahan diskusi kalian. Sebelumnya Ibu tanya dulu. Waktu kelas 10
belajar tentang dokumen digital ya? Ya. Ada yang tahu apa itu dokumen? Apa itu dokumen? Dokumen itu apa? Angkat tangan. Siapa yang bisa angkat tangan? Dokumen itu apa? Dalam persepsi kalian, apa sih dokumen itu? Angkat tangan. Yang dia gimana? Informasi. Iya, betul. Tepuk tangan. Ada lagi yang tahu apa itu dokumen? Siapa yang di rumahnya punya ini? Ada yang punya jasa? Punya ijazah apa saja? Nah, SMP punya ijazah? Ada. Kemudian di rumahnya ada yang punya kartu keluarga? Ya. Kemudian ada yang punya akte lahir? Nah, kalau kita lihat di sini dokumen-dokumen kalian ini termasuk ke dalam dokumen bukan? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mutia. Lembaran yang berisi informasi. Ini termasuk dokumen bukan? Termasuk dokumen gitu. Ya. Ini secara pribadi kita juga sebenarnya secara tidak langsung sudah memiliki dokumen itu sendiri di rumah, betul? Semenjak manusia diciptakan, ya, itu mereka sudah terlahir dengan membawa dokumen. Ya. Bentar, Ibu ada beberapa video. Ya, ada yang KPD-nya? Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah yang silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Ya, tadi sudah sekilas kalian sudah menyaksikan apa itu arsip dan ruang lingkupnya, ya, apa peran dan fungsi arsipnya kan. Sekarang diskusikan dengan temannya dengan menggunakan berbagai media, ya, termasuk ada video akun YouTube yang bisa kalian lihat, ya, ada di KPD-nya. Rumuskan dengan teman-temannya apa itu arsip, ciri-ciri karakter arsip itu apa, ya, kearsipan itu apa, fungsinya apa, kenapa kita harus mempelajari arsip, apa nilai gunanya dan jenis-jenis arsip itu sendiri. Bisa dipahami? Diskusikan dengan teman-temannya. Waktu kita 15 menit, nanti dipresentasikan tiap kelompoknya. Oke? Oke ya? Ya, silakan. Ya, tentukan siapa? Siapa? Oke, sekretarisnya siapa? Nanti bagi-bagi tugasnya, siapa yang bisa 1, 2, 3. Kalau di antara teman kalian ada yang menyampaikan pendapatnya, ya, diterima dengan baik, diskusikan sama-sama, disepakati, baru nanti dibuat ke dalam rangkuman. Oke? Atau boleh. Kelompok 2 sudah? Oke, 3 sudah? Sedikit lagi. 4 sudah? 4
informasi penting dalam bentuk kertas, audio, film, dan disimpan secara sistematis dan apabila dicari mudah ditemukan. Apakah ciri-ciri atau karakteristik arsip? Yang pertama, autentik atau asli. Yang kedua, legal. Ketiga, unik. Keempat, terpercaya. Kelima, mempunyai kegunaan. Keenam, disimpan dengan teratur. Apakah kearsipan itu? Kearsipan merupakan kegiatan menyelamatkan arsip yang berilmu geometrik dan menjadi bukti pertanggungjawaban yang otentik baik fisik maupun fisik. Apa fungsi arsip? Yaitu sebagai alat pengingat bagi organisasi, sebagai alat bukti, sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan, sebagai barometer kemajuan organisasi, membantu kelancaran organisasi, sebagai bahan organisasi. Kenapa kita harus mempelajari arsip? Karena arsip itu penting, jadi harus dijaga. Apabila hilang akan susah untuk dijadikan bukti dan tidak akan ada rekam jejak suatu kegiatan. Buat Alia. Oke, kasih namanya nih. Nama saya Tiara Sumarina. Jadi arsip semi aktif itu yang kayak gimana sih? Contohnya apa? Arsip semi aktif itu arsip yang memang kadang-kadang mungkin kayak ijazah kan digunainnya jarang gitu ya. Bisa dibilang semi aktif. Apakah sudah cukup? Cukup? Ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lepas buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami tentang arsip dan kearsipan. Reliable dapat dipercaya. Tiga, apakah kearsipan itu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu menemukan satu, nilai penerangan atau bahan informasi. Kedua, nilai yuridis atau bahan pembuktian peristiwa hukum. Ketiga, historis atau menggambarkan suatu kejadian. Berdiri deh, Nisa. Kenalkan, nama saya Khairul Nisa. Izin bertanya, jelaskan apa itu arsip aktif. Menjawab, arsip yang aktif ya, arsip yang biasanya itu sering digunakan, sering dipakai dan sering biasanya tidak ada dipakai. Oke, jelas Nisa? Oke, kasih tepuk tangan buat Nisa. Nama saya Email. Apa yang dimaksud dengan pemusnahan arsip? Menjawab, pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanannya. Jelas Email? Oke, tepuk tangan buat Email. Jelaskan lebih
pembangsaan pada umumnya. Contohnya arsip statis apa contohnya? Gimana kelompok ini bisa menjawab atau bisa diletakkan kelompok lain yang bisa menjawab? Ada yang ingin membantu? Ada di antara kelompok lain ada yang bisa membantu memberikan contoh arsip statis? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Apa arsip statis? Tadi kelompok 1 juga, kelompok 4 ya sudah presentasi, sudah memberikan contoh arsip statis apa? Kelompoknya Mutia? Ibu, Oh ada, bisa, gimana? contoh arsip statis yaitu buku agenda, buku lahir mati, peta blok, dan buku C desa. Nah, gimana Siti? Jelas? Oke. Oke, baik. Sudah? Sekian dari kelompok. Kelompok siapa? Angkat tangan. Oh boleh, kelompok Dini. Ayo. Ya kelompok 6, kelompok Dini. Maju. Kumpulan data informasi yang berupa rekaman peristiwa dalam berbagai bentuk seperti tulisan atau huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan informasi. Dapat berupa kertas, foto, film, rekaman suara, gambar peta, dan lain-lain. Yang kedua, apakah ciri-ciri atau karakteristik arsip? Sering dipakai sama yang jarang. Terus arsip inaktif jarang banget dipakai. Terus ada arsip statis. Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, siapa? Yang belum bertanya, ya. Bukan kesempatan yang belum bertanya. Siapa yang belum bertanya? Oke, boleh. Saya Adisa, izin bertanya, jelaskan penyusunan arsip. Prosesnya. Sebelum disusun itu ada penyortiran dulu. Jadi sebelum adanya penyusutan itu ada penyortiran arsip dulu. Jadi dikelompokkan dulu mana arsip yang aktif, semi aktif, dan inaktif. Nah, yang benar-benar arsip yang disusutin itu adalah arsip yang benar-benar inaktif, benar-benar gak dipakai sama sekali, jangan kalau sama sekali. Udah lama gitu kayak gak dipakai jadi dihancurkan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Dian Pramukasari Iya. dari kelompok 3. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang arsipalis? Kemampuannya jadi kan kelompok itu harus bisa mengelompokkan mana yang aktif, mana yang enggak, terus tuh bisa mudah yang mudah ingat, terus yang gak gampang lupa. Karena kan pasti kalau misalnya arsip itu dikelompokkan menurut klasifikasinya, itu kan harus kita mengelompokkannya, jadi harus sesuai dengan jenis-jenisnya teh. Jadi biar gampang juga mencarinya gitu. Oke, sudah. Gimana dia? Jelas? Oke. Berikutnya. Apa contoh arsip sentral dan arsip kuning? Dan itu berterima kasih kalian sangat antusias sekali membahas materi tentang arsip-arsipan terkait fungsinya, nilai gunanya, dan jenis-jenisnya. Ya, baik anak-anak. Dari hasil diskusi itu, ya, di sini ibu akan sedikit evaluasi hasil presentasinya ya. Yang pertama dari penguasaan materinya sudah cukup baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan lagi sama-sama. Ya. Kemudian perlu diperhatikan pada saat presentasi terkait penggunaan bahasa formalnya ya.
karena ada beberapa aspek yang ibu nilai juga selama kalian presentasi atau selama diskusi. Jadi perhatikan dengan baik pada saat kalian melakukan presentasi, tidak hanya menguasai materinya saja, termasuk dalam pemaparannya juga perlu kalian perhatikan dengan baik supaya kita terbiasa mempresentasikan sesuatu di depan kelas atau mungkin nanti pada saat kalian bekerja berhadapan dengan orang, ya. Jadi penggunaan bahasa formal dan non formalnya diperhatikan, bahasa verbalnya juga diperhatikan, penggunaan bahasa tubuhnya, ya. Jangan malu-malu, lebih berani lagi kalau tampil di depan, ya. Oke. Kemudian intonasi dan bahasanya juga tadi kayak pelan-pelan sekali, belum sarapan ya? Belum. Oke, baik anak-anak. Kita review dulu, kita lakukan refleksi dulu terkait pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian diskusikan bersama-sama dengan temannya. Tadi ada beberapa materi terkait apa itu arsip dan kearsipan. Ya. Kalau kita review refleksi, apa sih arsip itu? Apa arsip itu? Apa arsip itu? Angkat tangan, angkat tangan. Apa arsip itu? Angkat tangan. Ya, Mutia, apa arsip itu? Oke. Dalam bentuk kertas, film, audio, Oke. dan disimpan secara sistematis dan apabila dicari ditemukan secara cepat. Oke, baik. Tepuk tangan buat Mutia. Oke, silakan. Kearsipan adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, dan penggunaan arsip sebagai suatu sistem yang terorganisir. Oke, jadi terkait kegiatan pengelolaan arsipnya, mulai dari pencatatan sampai dengan pemusnahannya. Rangkaian kegiatannya mulai dari arsip tersebut diterima atau dibuat, pencatatannya, pengelolaannya, penyusutannya sampai dengan pemusnahannya. Itu merupakan rangkaian dari kegiatan kearsipan. Oke, baik, bagus sekali. Berikutnya, apa sih fungsi arsip? Atau kita lihat syarat-syaratnya. Kan tidak semua dokumen bisa dikatakan arsip, betul? Betul. Syaratnya apa saja? Satu, arsip harus bagaimana? Punya nilai guna. Kemudian apa lagi? Apa? Berguna, punya arti, dan disimpan secara teratur. Kalau asal tepuk aja itu arsip bukan? Bukan. Jadi harus disimpan secara teratur. Baik, berikutnya. Nilai penerangan, kemudian 2. 3. Historis, 4. Ilmiah, 6. Ada nilai fiskal. Oke? Nilai historis itu apa? Bernilai sejarah. Contohnya apa? Teks proklamasi. Kemudian apa lagi? Perjanjian tinggal jati, betul? Oke. Kemudian fungsi arsip ada berapa? Ada berapa fungsi arsip? Ada? Fungsi arsip apa saja? Fungsi arsip apa? Sebagai alat perekam, alat untuk memberikan Oke, keterangan, dan tuh. sebagai sumber informasi. Sumber informasi digunakan secara langsung. Kalau fungsi statis secara tidak langsung. Fungsi dinamis dibagi lagi jadi 2. Ada yang menyebutkan dibagi 3. Ada fungsinya, ada yang aktif, ada semi aktif, ada yang inaktif. Apa itu arsip aktif? Sering dipakai. Kalau inaktif jarang dipakai. Arsip statis itu arsip apa? Yang secara tidak langsung kita gunakan. Contohnya apa? Tadi teks proklamasi yang bernilai sejarah yang ditaruh di Andri, ya? Nah itu kita gunakan secara tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak mungkin negara kita bisa hidup bebas, hidup merdeka, bisa belajar kalau tanpa ada proklamasi, tanpa ada kemerdekaan, betul? Jadi arsip teks kemerdekaan itu sebenarnya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila itu kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, cuman digunakan tidak langsung. Bisa dipahami? Administration value. L-nya apa? Legal value. F-nya apa? Financial. R-nya apa? Research value. E-nya apa? Education value. D-nya apa? Documentation value. Itu nilai guna arsip. Kan tadi syarat arsip harus bernilai guna, harus ada artinya. Kalau kertas doang kita temukan di sembarang jalan, itu arsip bukan? Bukan. Jadi harus berguna, betul? Nah, tiap arsip pasti memiliki nilai gunanya berbeda-beda. Bisa dipahami? Oke. Ya, itu. Ayo tiga lagi aku. Ya nama ibu. Kasih nama. Mana? Kasih nama sama kelasnya. Ini jangan dibaca. Oke.
sudah dikasih nama? Oke, kasih nama ya. Oke, mana LKPD-nya yang dikumpulkan? LKPD-nya tuh. Yuk, kasih nama kelas sudah? Oke, next, sudah Ibu. LKPD-nya mana? Oke. LKPD-nya mana? Pertemuan kita hari ini, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang asas-asas kearsipan, ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari tentang asas-asas kearsipan untuk pertemuan kita minggu depan. Oke, disiapkan ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran yang berdiferensiasi pada murid kita di kelas. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran tadi, saya ingin juga mendengar refleksi dari Ibu. Terkait praktek pembelajaran tadi, Pak, hasil refleksi yang bisa saya sampaikan mungkin untuk implementasi pembelajaran diferensiasinya masih belum optimal ya Pak ya. Mungkin terutama dalam penerapan diferensiasi produk mungkin Pak. Selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut Ibu setelah Ibu tadi melakukan refleksi bahwa diferensiasi produk itu masih belum bisa maksimal di kelas Ibu. Nah, rencana tindak lanjut Ibu apa ke depannya? Mungkin nanti ke depannya untuk penerapan diferensiasi produknya, mungkin peralatan perlengkapannya akan saya coba sediakan fasilitasi anak-anaknya supaya nanti implementasinya lebih optimal lagi mungkin ke depannya. Terima kasih Ibu, tetap semangat ya. Ya, terima kasih.